Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD kelas 4, kelompok 4, akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami tahap 2 atau menentukan bukti penilaian serta bagaimana penerapan UBD. Pada pengantar kali ini, pada tahap ini membuktikan bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Guru harus mempertimbangkan beberapa metode penilaian dalam mengumpulkan bukti pemahaman peserta didik. Tugas proyek dan tugas lain merupakan metode penilaian. Dalam tugas proyek, mewadahi peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang sebenarnya untuk menilai kemampuan dan pemahaman dalam mentransfer ilmu. Bukti lain seperti kuis atau portofolio dan tes dimanfaatkan dalam melengkapi penilaian yang tujuannya untuk mengetahui pengetahuan peserta didik. Pada langkah ini, peer assessment juga sangat direkomendasikan karena peserta didik mendapat kesempatan untuk terlibat dalam penilaian sendiri dan teman-teman sejawat. Nama Anggulis Ayu Irana, judulnya Efektivitas Pendekatan Understanding by Design dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dan Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran tersebut di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta dengan pokok bahasan getaran dan gelombang. Nah, berdasarkan artikel saya temukan berjudul tersebut oleh Trias Kristinawati Ruth, penelitian tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian bertujuan untuk mengetahui siswa telah mencapai hasil yang diharapkan dan apa yang akan diterima guru sebagai bukti pemahaman dan kemampuan siswa. Guru menggunakan dua jenis penilaian, yaitu kinerja tugas dan pembuktian lainnya. Dalam tugas kinerja performance test, siswa diminta menerapkan pembelajaran yang telah dipelajari melalui presentasi dan diskusi sebagai alat untuk menilai pemahaman dan kemampuan siswa dalam mentransfer pengetahuan. Pada bukti lain, other evidence, siswa menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan melalui tugas atau pekerjaan rumah, kuis, praktikum, dan observasi. Saya Dia Wahyuningsi dengan judul artikel Implementasi Metode Pembelajaran Understanding by Design di Sekolah Alam Depok terhadap kesadaran metadaburi ayat-ayat Al-Quran. Pada ringkasan artikel saya, yaitu latar belakang penelitian dari Alfia, saat ini pendidikan terasa disayangkan karena semakin banyak lulusan tapi semakin banyak pengangguran. Banyak dari mereka yang hanya menyandang gelar tanpa mengerti apa sebenarnya yang telah mereka peroleh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Sekolah Alam Depok merupakan salah satu solusi untuk masalah yang tengah dihadapi. Dari penelitian ini dapat dilihat dari kesinambungan sistem belajar, pengajar, dan semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran cukup memberikan hasil yang efektif. Hal ini dibuktikan dari beberapa indikator seperti penelitian kognitif, afektif, dan psikomotor yang dispesifikkan ke beberapa poin hasil belajar para siswa. Penggunaan metode UBD pada saat penyusunan silabus dan kurikulum sangat membantu para guru selaku fasilitator dalam mengarahkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah saya, Mega Lailatul Khofifa, dengan judul artikel KDPK The Understanding by Design. Berdasarkan artikel yang berjudul The Understanding by Design atau UBD, Guide to Creating High 2, guru menentukan bukti yang diperlukan dan dapat diterima, yakni dilakukan melalui penilaian. Tahap ini, guru harus mempertimbangkan dengan cermat bukti yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diidentifikasi pada tahap 1. Penilaian pemahaman biasanya membutuhkan setidaknya satu tugas atau penilaian dalam proses pembelajaran. Penilaian pemahaman pada tahap 2 menurut
guru untuk dapat memilih atau mengembangkan tugas yang dapat menuntut siswa untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman yang telah mereka capai yang diidentifikasi pada tahap 1. Penilaian yang dilakukan pada tahap ini biasanya penilaian formatif yang dilakukan dalam proses pembelajaran, bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian juga dapat berupa esai, permainan peran, serta proyek dan juga kuis. Saya Yohani Cassia Putri dengan judul artikel Perancangan Pembelajaran Fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk register menggunakan Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Perancangan yang sudah dibuat terbentuk dari 3 tahap, di mana pada tahap 1 terdapat tujuan pembelajaran, tahap 2 ada evaluasi pembelajaran, dan pada tahap 3 ada langkah pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menjelaskan ciri-ciri resistor yang disusun secara seri dan paralel, serta siswa dapat menganalisis besaran fisis. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru memuat kegiatan proses pembelajaran. Setelah desain pembelajaran dibuatlah lembar review yang akan diserahkan pada reviewer untuk ditinjau. Rancangan pembelajaran ini memiliki acuan yang jelas, di mana tujuan pembelajaran, evaluasi, dan langkah pembelajaran saling berkaitan. Berdasarkan desain yang telah dibuat, lembar review dan hasil review oleh reviewer diketahui bahwa desain yang dibuat dengan Understanding by Design mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada dosen ketika mengajar fisika dasar yang ada di kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.